Baik, selamat pagi Ibu Winnie Ajuni. Perkenalkan, saya Nabila Anggi Pradipta dengan NIM 1222440. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kelompok saya yang berjudul Peningkatan Produksi Minyak Menggunakan Model Prototipe Simulasi Arduino Based Fluid Level Monitoring dan Artificial Gas Lift System. Kita lanjut ke bagian latar belakang. Seiring berjalannya waktu, sumur minyak yang telah lama berproduksi mengalami penurunan tekanan reservoir. Akibatnya, kemampuan Frida untuk mengalir secara alami ke permukaan pun menurun. Untuk mengatasi masalah ini, industri minyak dan gas umumnya menerapkan metode artificial lift atau pengangkatan buatan. Salah satu metode yang cukup umum digunakan adalah gas lift, yaitu gas diinjeksikan ke dalam sumur untuk mendorong fluida ke permukaan. Namun, pemantauan kondisi fluida di dalam sumur seringkali dilakukan secara manual. Tentu tidak ideal karena respon terhadap perubahan kondisi menjadi lambat. Oleh karena itu, dalam proyek ini kami merancang sistem pemantauan otomatis berbasis Arduino yang dapat mendeteksi penurunan level fluida dan memberikan sinyal untuk aktivasi gas lift dengan lebih cepat. Tujuan dari kegiatan yang kelompok kami lakukan yaitu yang pertama, mengkaji pemanfaatan sensor otomatis untuk memantau level minyak dan aktivasi gas lift saat natural flow menurun. Yang kedua, menjelaskan aktivasi gas lift manual berbasis level fluida. Yang ketiga, menjelaskan aktivasi gas lift manual berbasis tekanan fluida. Yang keempat, menganalisis perbandingan produksi antara natural flow dan artificial gas lift. Kita lanjut ke bagian desain sistem. Prototipe kami dirancang menggunakan dua kontainer. Kontainer pertama berfungsi sebagai sumur produksi, sedangkan kontainer kedua berperan sebagai tangki penampung fluida di permukaan. Kami telah memasang sensor pelampung di dalam kontainer pertama yang terhubung ke microcontroller Arduino. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi level fluida. Ketika level fluida turun hingga mencapai ambang batas tertentu, Arduino akan mengaktifkan indikator berubah LED sebagai tanda bahwa tekanan fluida mulai menurun. Untuk menstimulasikan aliran alami, kami menggunakan pompa manual. Sementara untuk menstimulasikan sistem gas lift, kami memanfaatkan air pump yang dapat mendorong fluida ke permukaan dengan tekanan tambahan. Dapat dilihat pada gambar, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang ini adalah kontainer pertama, yang ini kontainer kedua. Dalam kontainer pertama ini terdapat air pump yang bisa diganti juga dengan pompa manual ketika fase natural flow. Kemudian yang berwarna orange ini adalah sensor fluida. Kemudian berwarna biru ini Arduino dan berwarna merah ini LED. Prinsip kerja dari desain kami ini ada 3, yaitu yang pertama natural flow fase. Ketika fluida mengalir secara alami dari sumur ke tangki penampung, mirip dengan proses produksi minyak yang bergantung pada tekanan reservoir secara alami. Kemudian yang kedua, automatic level monitoring, yaitu volume fluida menurun dan mencapai ambang batas tertentu. Sensor akan mengirimkan sinyal ke Arduino yang kemudian menyalakan LED sebagai indikator visual bahwa kondisi aliran alami telah melemah. Kemudian fase terakhir atau fase ketiga adalah gas lift activation fase, yaitu operator kemudian mengaktifkan pompa udara untuk menginjeksikan udara ke dalam sistem. Udara ini membantu mendorong fluida agar kembali mengalir ke permukaan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan fase natural flow. Dengan demikian, sistem ini secara sederhana namun efektif mempresentasikan sistem gas lift dalam kondisi di lapangan. Kemudian kita lanjut ke bagian analisis hasil. Pada analisis hasil ini terdapat 2 tabel, yaitu tabel yang pertama debit aliran pada natural flow dengan rata-rata debit aliran 2,683 cm3 per second. Kemudian tabel kedua adalah debit aliran pada artificial gas lift dengan rata-rata debit 8,754 cm3 per second. Dari kedua tabel ini kita bandingkan dan kita analisis sehingga diperoleh analisis hasil. Yang pertama, sistem menunjukkan gas lift dapat mengangkat kembali aliran fluida secara konstan dan lebih stabil. Berdasarkan pengamatan langsung, laju aliran pada kondisi natural flow menunjukkan kecenderungan penurunan secara bertahap hingga akhirnya berhenti secara sepenuhnya. Setelah sistem gas lift diaktifkan, aliran fluida kembali meningkat dan menunjukkan pola yang lebih stabil serta konsisten. Fenomena ini menegaskan bahwa penggunaan artificial gas lift memberikan kontribusi signifikan
terhadap kesinambungan dan efisiensi proses produksi fluida. Kemudian analisis hasil kedua adalah berdasarkan tabel tadi kita bandingkan, debit aliran fluida pada artificial gas lift meningkat 226% dibandingkan dengan debit pada natural flow. Dapat disimpulkan bahwa prototipe sistem monitoring level minyak dan artificial gas lift yang dikembangkan oleh kelompok kami berhasil meningkatkan performa produksi pada sumur simulasi secara efektif dan efisien. Kemudian analisis hasil ketiga adalah sensor dan indikator visual berfungsi dengan baik. Lampu indikator atau sensor dapat menyala sebagai sinyal bahwa natural flow tidak lagi efektif. Ini memberikan waktu yang cukup bagi operator untuk segera mengaktifkan sistem artificial gas lift sehingga mengurangi kehilangan produksi. Dari ketiga analisis hasil kelompok kami, prototipe menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan, meskipun masih bersifat manual. Prototipe dapat mempresentasikan perilaku sistem dalam skala kecil. Ini dapat menjadi dasar yang baik untuk evaluasi performa dan pengembangan sistem otomatisasi di skala besar atau di lapangan migas yang sebenarnya. Kemudian kita lanjut ke bagian evaluasi. Dalam bagian evaluasi ini kami menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari desain atau prototipe kelompok kami. Kelebihan yang pertama adalah menyajikan prinsip kerja gas lift secara visual dan interaktif. Yang kedua, sistem monitoring otomatis dapat berfungsi dengan responsif. Yang ketiga, komponen sederhana, mudah diperoleh, dan ekonomis. Yang bagian kekurangannya yaitu 1. Skala simulasi terbatas atau hanya dapat berlaku pada skala kecil. Kemudian yang kedua, tidak mereplikasi pengurangan densitas fluida secara nyata. Kenapa begitu? Karena pada prinsip kerja prototipe kami tadi, gas tidak dapat bercampur dengan minyak secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, terbatas pada jenis fluida tertentu. Desain kami tidak dirancang untuk segala jenis fluida seperti air dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, gas lift masih diaktifkan secara manual, tidak sepenuhnya terotomatisasi. Dari yang terakhir, dari seluruh kegiatan yang kelompok kami lakukan, sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa yang pertama, prototipe sistem pemantauan berbasis sensor dan Arduino ini terbukti efektif dalam mendeteksi penurunan produksi secara otomatis. Yang kedua, aktivasi gas lift secara manual tetap menunjukkan efektivitas dalam peningkatan laju aliran fluida. Yang ketiga, proyek ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan sistem artificial lift yang lebih canggih dan otomatisasi di masa depan dengan skala yang lebih besar. Dari kegiatan ini, kami dapat menyusun saran atau langkah saran pengembangan di masa depan, yaitu 1. Meningkatkan skala prototipe agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan yang sesungguhnya. Yang kedua, mengintegrasikan mekanisme pencampuran gas dan fluida untuk mengurangi densitas secara lebih efektif. Yang ketiga, menambahkan sensor dengan akurasi lebih tinggi seperti sensor ultrasonik. Yang keempat, mengotomatisasi sistem aktivasi gas lift dengan memanfaatkan aktuator atau kontrol berbasis waktu dan tekanan. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.